Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar bahasa Jerman yang di dalamnya akan dibahas tentang materi kelas 11 semester ganjil di masa pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya materi apa aja sih yang kalian pelajari? Juga tentang tata tertib yang harus kalian ikuti selama mengikuti pembelajaran jarak jauh bahasa Jerman. Kita bahas cara belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, siapkan diri kalian. Kalian harus menyiapkan diri kalian sebelum belajar. Bangun pagi, mandi, berpakaian yang rapi, yang wangi, semangat, dan juga awali hari dengan senyuman. Yang kedua, kalian buka platform belajar. Dalam hal ini, saya menggunakan Google Classroom. Kalian bisa menggunakan semua gadget kalian, bisa dengan laptop ataupun smartphone. Jangan lupa ketika membuka, kalian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama muslim, yang lainnya bisa menyesuaikan. Lalu yang ketiga, kalian ikuti instruksi dari guru. Ketika kalian buka Google Classroom, kalian ikuti instruksinya. Hari ini kalian belajarnya melalui apa? Melalui kuis kah? Atau mungkin ada video pembelajaran kah di YouTube yang harus kalian tonton? Lalu dilihat instruksi untuk pengerjaan tugasnya. Yang keempat, tambah informasi tentang tema belajar. Kalian boleh menggunakan sumber belajar dari manapun, boleh dari internet ataupun buku-buku pelajaran yang kalian punya di rumah, atau mungkin dari kakak kalian, atau mungkin dari orang tua kalian. Itu boleh kalian pakai. Berbagai sumber belajar boleh kalian gunakan. Kalian bisa merangkum semuanya di buku kalian. Yang kelima, kalian buat catatan dalam buku. Ini merupakan salah satu yang paling penting. Kalian punya satu buku catatan untuk bahasa Jerman, tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran lainnya. Di dalam buku catatan itu, kalian catat semua materi yang kalian dapat, atau tugas-tugas atau latihan-latihan. Tidak harus menggunakan pulpen hitam, kalian boleh menggunakan semua warna-warni, ya, ataupun dengan gambar misalnya, ataupun mungkin dengan skenario apa yang kalian buat di dalam buku catatan kalian. Yang penting kalian mengerti apa yang kalian catat. Yang selanjutnya, pokoknya kalian kerjakan latihan soal. Kalian dilihat dulu itu instruksi soalnya seperti apa, contoh pengerjaannya seperti apa, lalu kalian kerjakan dengan benar, dengan seksama dan juga teliti. Yang selanjutnya, pelajari kembali materi dan latihan soal. Jadi setelah kalian mempelajari materi-materi yang guru berikan dan juga latihan soal dan mencatatnya di dalam buku, kalian pelajari lagi, dibaca-baca lagi catatan kalian, lalu dibaca-baca lagi latihan-latihan soalnya. Yang terakhir, bertanya kepada guru jika ada ketidakpahaman. Jadi, jika kalian mengalami kesulitan atau mengalami kendala, entah itu dalam materinya, pemahaman materi, atau mungkin dalam pengerjaan tugasnya, kalian boleh tanyakan kepada saya, bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau kontak yang lainnya. Selanjutnya, tata tertib siswa dalam KBM Bahasa Jerman. Yang pertama, wajib presensi mengikuti kegiatan belajar daring. Jadi, di setiap pelajaran, di setiap jadwal pelajaran yang kalian ikuti, kalian wajib melakukan presensi kehadiran. Entah itu di dalam Google Classroom ataupun di Google Form. Nanti mengikuti instruksi dari setiap gurunya ya. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar dengan niat ikhlas dan penuh semangat. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan niat hati yang ikhlas dan penuh semangat, maka hasil yang akan dicapai adalah hasil yang paling maksimal. Yang ketiga, saat video conference, kamera wajib diaktifkan. Jadi ketika nanti misalnya Google Meet itu dengan gurunya saat pembelajaran, kamera kalian wajib diaktifkan.
Kalau audio nanti mengikuti aturannya ya, kapan kalian harus menghidupkan audio atau kapan kalian harus menonaktifkan video ke audionya. Jadi kalau kalian mengikuti Google Meet, nanti saat video conference kamera itu wajib diaktifkan. Atau dalam keadaan yang darurat, kalian boleh konfirmasi ke gurunya, misalnya Frau Heri, maaf kali ini saya mematikan video kamera saya karena kendalanya bla 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 bla. Contohnya ya. Jadi harus ada konfirmasi dulu. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Jadi kalian tidak boleh melewatkan satu tugas pun. Jadi kalian tidak boleh tidak mengerjakan tugas ya. Itu wajib kalian kerjakan. Kalau nanti ada kendala, kalian boleh tanyakan ke gurunya masing-masing. Yang kelima, keterlambatan pengumpulan tugas menjadi bahan pertimbangan penilaian. Jadi contohnya misal ketika kalian mendapatkan tugas lalu rentang pengumpulan tugasnya adalah contohnya misalnya 2 hari atau tenggat waktunya adalah 1 minggu misalnya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Jika kalian terlambat mengumpulkan tugas di luar tenggat waktu yang ditentukan, maka akan mempengaruhi nilainya. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling penting, yang keenam, saling mendukung, tolong menolong, dan juga jujur. Jadi kalian sama teman nanti tidak boleh tuh saling meninggalkan atau saling cuek, itu tidak boleh ya. Jadi kalian harus saling mendukung, saling tolong menolong. Kalau misalnya ada teman yang tidak mengerti atau tidak paham atau bahkan misalnya terlewat mengumpulkan tugas, kalian saling mengingatkan, hey ayo udah ngumpulin tugas ini belum? Hey ayo kita Google Meet misalnya, atau hey sudah presensi atau belum? Jadi kalian harus saling mendukung dan saling tolong menolong. Dan kenapa saya menulis jujur dengan tulisan yang huruf kapital? Karena jujur adalah penting. Setiap kalian melakukan kebohongan dan kalian menutupinya dengan kebohongan, maka kalian akan melakukan kebohongan seumur hidup kalian. Mengerti anak-anak? Lalu kita bahas tentang penilaian. Penilaian dalam ranah pengetahuan itu bisa diambil dari nilai ulangan, nilai tugas-tugas dari penugasan ya, tugas-tugas yang guru berikan kepada kalian lalu kalian kerjakan dan kalian kumpulkan, dan juga nilai penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Yang kedua, penilaian dalam ranah keterampilan. Bisa diambil dari nilai praktek, nilai project, ataupun portofolio. Lalu, target nilai minimalnya adalah 78 untuk bahasa Jerman. Meskipun sebenarnya nilai KKM-nya adalah 75, tapi target nilai minimalnya adalah 78. Jadi, diusahakan nilai kalian itu tidak boleh di bawah dari 78. Ya. Dan yang terakhir itu platform media belajar. Platform media belajar yang saya gunakan untuk pembelajaran bahasa Jerman, yang pertama itu adalah Google Classroom. Kalian sudah tahu ya cara menggunakannya, Google Classroom itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya ada Google Meet. Google Meet itu untuk video conference. Lalu yang ketiga itu ada Kahoot. Kahoot itu bisa digunakan untuk kuis contohnya ya. Ini dia Kahoot. Lalu yang keempat itu ada Slido. Slido itu kita gunakan untuk tanya jawab. Jadi contohnya misalnya kalian punya pertanyaan, nanti akan saya share link Slidonya. Lalu kalian bisa bertanya tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas saat itu. Ya, ini dia Slido. Lalu yang selanjutnya adalah Pixton. Dengan Pixton kita bisa membuat sebuah komik. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada tugas itu kalian bisa membuatnya dalam sebuah komik dan kalian akan menggunakan yang namanya Pixton. Ini dia Pixton. Dan yang selanjutnya ada YouTube. Di YouTube ini kalian bisa menemukan video pembelajaran bahasa Jerman di kanal saya. Kalian bisa search namanya Heri Septian Munggaran atau Spaß mit Deutsch. Spaß mit Deutsch itu adalah nama kanal saya. Jangan lupa ketika kalian buka YouTube saya, di like, comment, share, dan subscribe. Ini dia YouTube saya. Dan yang selanjutnya ada WhatsApp. Di WhatsApp ini kita bisa saling berkomunikasi, berdiskusi, ataupun kalian ingin konsultasi
ketika kalian mendapatkan masalah atau mendapatkan kendala saat pelajaran bahasa Jerman ya. Dan yang terakhir itu ada quizzes. Quizzes itu hampir sama dengan Kahoot. Dengan quizzes ini kita bisa mengerjakan kuis ataupun bahkan ulangan kita bisa menggunakan quizzes. Ini dia quizzes. Oke, itu tentang penilaian. So, sekarang kita akan bahas materi kelas 11 di semester ganjil ini. Kompetensi dasar apa saja sih yang harus kalian capai dalam satu semester ini? Sebenarnya ada 3 pasang KD yang harus kalian capai di semester ganjil kelas 11 ini. Namun untuk sementara karena berhubung masih di masa pandemi COVID-19, akan ada 2 pasang KD yang harus kalian capai di semester ganjil kelas 11 ini. Yang pertama, KD 3.2 dan 4.2. Menafsirkan dan memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana, tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang bangunan rumah, benda dan binatang di rumah, orang, pekerjaan dan kegiatan sehari-hari di rumah dan juga di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, yaitu KD 3.3 dan 4.3. Menafsirkan dan menentukan isi teks khusus, lisan dan tulis pendek dan sederhana berbentuk daftar menu, iklan singkat, surat atau undangan pribadi, email, pesan pada mesin penjawab telepon atau anruf beantworter, pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan, Zettel oder Informationsschilder, dan statistik terkait benda dan binatang di rumah, orang, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari di rumah dan juga di lingkungan tempat tinggal. Nah, itu adalah penjelasan tentang kontrak belajar mata pelajaran bahasa Jerman. Sebelum saya akhiri penjelasan ini, yuk kita tulis di bawah sini di kolom komentar kota apa yang ada di Jerman yang ingin kalian kunjungi dengan alasannya. Contohnya, saya ingin mengunjungi Frankfurt am Main karena saya ingin melanjutkan studi saya di Goethe Universität Frankfurt am Main. Gitu. Lalu kita aminkan bersama, semoga apa yang kalian tulis di bawah ini akan terwujud. Semoga suatu saat nanti kalian akan benar-benar mengunjungi kota di bawah ini dan melakukan alasannya. Amin. So, Dankeschön. Sampai ketemu di pertemuan dan di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.